Bagaimana caranya menghentikan kemiskinan turun-temurun? Ya, hari ini saya akan membahas sebuah video yang berjudul tentang bagaimana caranya kita menghentikan kemiskinan yang turun-menurun ya. Sudah 6 bulan saya nggak bikin video, hari ini saya mau buat sebuah video teman-teman. Saya juga mau menunjukkan kepada Anda sebuah penghargaan dari American Book of Record ya. Pada 2021 ini saya dapatkan 25 Agustus sebagai First Entrepreneurship Motivator ya. Oke teman-teman, simak video saya sampai selesai. Kita akan bahas tentang bagaimana caranya menghentikan kemiskinan turun-temurun. Jangan sampai kemiskinan itu jatuh kepada anak Anda dan cucu Anda. Anda harus hentikan. Anda yang menonton video ini bukan sebuah kebetulan. Anda bertugas untuk menghentikan kemiskinan agar tidak turun-menurun kepada saudara-saudara Anda, kepada anak-anak Anda. Oke? Anda adalah agen dari sebuah perubahan. Tidak ada yang kebetulan, simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, ya saya Ong Erik Yosua. Hari ini saya akan bahas tentang bagaimana caranya menghentikan kemiskinan turun-temurun. Ya, Pak, miskin itu bisa turun-temurun? Iya. Ya, ingat, ketika orang tua punya cara berpikir yang salah, cara berpikir itu akan ditransferkan kepada anak. Kan Anda adalah orang tuanya. Anda yang mengajarkan kepada anak-anak Anda tentang apa pandangan-pandangan Anda, dan itu menurun. Ya, dan itu bisa diturunkan. Anda harus hati-hati. Saya tunjukkan kepada Anda ya sebuah data dulu. Anda bisa baca nanti di layar. Dari 2011 hingga 2021, total kerugian masyarakat karena investasi bodong mencapai 117,4 triliun. Itu data dari CNBC Indonesia ya. CNBC Indonesia menulis gini, Satgas Waspada Investasi mencatat beberapa ciri investasi ilegal, yakni 1. Menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat. Ya, jadi Anda harus hati-hati. Kalau ada yang nawarin Anda, wah Anda taruh uang di sini, untungnya bisa cepat. Itu cenderung investasi bodong. Ya, terus kemudian menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru. Biasanya main skema piramid. Ya, Anda bisa cari di tulisan saya di website www.bestmotivatorindonesia.com. Anda cari tentang ciri investasi bodong. Di situ saya sudah jelaskan tentang skema Ponzi. Terus yang ketiga adalah ini ya tulisan dari CNBC Indonesia loh ya, bukan tulisan saya. Memanfaatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama atau public figure untuk menarik minat berinvestasi. Yang keempat adalah klaim tanpa resiko. Jadi kalau ada orang bilang, oh kamu taruh uang di sini tanpa resiko bla bla bla, itu sudah jelas bohong. Yang kelima, legalitas tidak jelas ya. Oke, Anda harus hati-hati. Satgas Waspada Investasi juga menemukan beberapa modus sama yang digunakan pelaku investasi bodong untuk menjerat korbannya. Berikut beberapa di antaranya. 1. Kegiatan equity crowdfunding atau sekuritas crowdfunding tanpa izin. Ya, jadi crowdfunding itu apa? Penggalangan dana. Yang kedua, penawaran saham dengan skema money game. Ya, akan banyak tuh ya, ada koperasi A, koperasi B. Waktu itu sempat rame dulu, murid-murid saya bilang, "Pak, ada penawaran ini semut rangrang ya." Saya sudah bilang itu jelas-jelas penipuan. Wah, ada beberapa yang percaya, ada beberapa yang tidak percaya ya kan. Yang murid-murid saya rata-rata percaya, kan saya gurunya. Tapi yang tidak percaya sudah akhirnya terkena korban jadi investasi semut rangrang waktu itu ya. Duplikasi website atau nama perusahaan berizin. Nah, itu jadi seringkali bikin websitenya itu dibikin namanya mirip-mirip, tapi belakangnya itu kan kalau website biasanya ada .com atau .co.id, ini dibikin .online, apa gitu ya, macam-macam. Terus kemudian adalah kegiatan penasihat investasi tanpa izin. Nah, mirisnya adalah apa? Datanya mengatakan bahwa masyarakat Indonesia itu terkena investasi bodong itu 117,4 triliun. Ada orang kaya dan ada orang yang rata-rata pengen punya mimpi besar ya. Orang yang tidak mampu secara ekonomi tapi pengen punya mimpi besar, dapat uang cepat. Nah, itu Anda terkena jebakan investasi bodong biasanya. Ya, apa yang menyebabkan? Nah, sekarang saya tanya, apa yang menyebabkan Anda bisa mengalami seperti itu?
Jawabannya satu. Kenapa Anda bisa kena tipu sama mereka? Karena Anda kalah pintar sama mereka. Ya kan? Kalah pintar sama mereka. Jadi di dalam dunia investasi itu, di dalam dunia usaha itu banyak sekali penipuan-penipuan semacam itu. Jadi kalau saya lebih suka apa? Saya lebih suka Anda punya usaha sendiri, usaha yang Anda bangun sendiri, ya. Tapi bagaimana Pak caranya usaha bangun sendiri? Saya ini tidak punya pengalaman Pak. Itu kan sering kali Anda bilang begitu. Pak Erik, saya ini tidak punya pengalaman. Pak Erik, saya ini nggak pede. Pak Erik, saya bingung caranya memulai dari mana. Nah itu semua diselesaikan dengan jalan apa? Belajar, ya kan? Tidak ada orang bisa pintar tanpa belajar. Oleh sebab itu, saya dari tahun 2015, saya tahun 2010, saya jadi salah satu lulusan terbaik dari Universitas Ciputra. Terus kemudian saya diminta mengajar. Terus kemudian saya membantu Pak Ci dan teman-teman untuk melatih teman-teman TKI waktu itu. Terus kemudian tahun 2015 saya mendirikan pelatihan sendiri, kursus online ya, untuk teman-teman TKI kebanyakan. Ada orang-orang Indonesia beberapa, jadi kebanyakan kalau orang Indonesia adalah anaknya TKI atau saudaranya TKI gitu ya. Tapi kebanyakan teman-teman saya adalah murid-murid saya adalah TKI. Kenapa? Karena memang saya waktu itu saya itu tidak pernah punya pikiran untuk mengajar TKI ya. Jadi ceritanya tahun 2012 saya diajak oleh timnya Pak Ciputra untuk melatih teman-teman TKI di Malaysia. Di Malaysia terus kemudian di situ saya ngobrol, Malaysia dan Hong Kong, terus di situ saya ngobrol. Mereka tuh kalau jadi TKI itu beberapa tahun, bayangin, meninggalkan keluarga, meninggalkan suami, meninggalkan anak, meninggalkan istri. Ya kan, kalau di Malaysia kebanyakan cowok, kalau di Hong Kong kebanyakan perempuan. Mereka meninggalkan pasangannya itu bertahun-tahun. Bayangin, itu anak tidak dididik dengan kasih sayang orang tua, kan kasihan sekali. Terus kemudian bahkan pulang ke Indonesia seringkali kena tipu. Ya kan, dipinjam kanan kiri, dipinjam si A si B tetangga-tetangganya, merasa baru pulang dari luar negeri terus kemudian banyak duit dipinjam kanan kiri. Terus kemudian juga banyak kena tipu. Diajak investasi yang macam-macam gitu kan, ditipu. Nah, kenapa mereka bisa tertipu? Karena kurang pengetahuan. Ya, jadi sejak itu saya tahun 2015 saya membuat sebuah pelatihan untuk bagaimana caranya menjadi seorang pengusaha yang benar. Ya kan, mulai dari modal nol, mulai dari tidak punya ilmu apa-apa, tidak punya pengetahuan apa-apa, tidak punya pengalaman apa-apa. Pak Erik, saya ini anak petani. Pak Erik, saya ini anak nelayan. Ya, saya sudah sering dengar seperti itu. Kenapa? Yaitu teman-teman saya, murid-murid saya adalah para TKI. Ya, jadi saya ajarin mereka bagaimana caranya menjadi seorang pengusaha yang baik dan benar. Saya ajarin mereka 24 minggu. Tidak belajar itu tidak ada belajar instan, belajar cuman seminggu, 2 minggu terus kemudian minta sukses, itu nggak ada. Ya, belajar itu 6 bulan, 24 minggu saya ajarkan mereka. Pak Erik, ada biayanya? Ada. Biayanya adalah 5 juta rupiah. Ya, terus kemudian belajar 24 minggu sama saya pakai Facebook. Jadi nggak perlu tatap muka. Bayangin kalau saya tatap muka berarti saya harus pergi ke luar negeri, terus kemudian saya harus bayar tiket pesawat, hotel, adain tempat seminar, terus kemudian Anda juga belum tentu bisa datang tiap minggu kan? Anda belum tentu dapat izin. Jadi Anda belajarnya pakai apa Pak Erik? Pakai Facebook. Saya sudah lakukan itu sejak tahun 2015 sebelum pandemi dimulai ya. Jadi yang namanya belajar online itu buat murid-murid saya sudah biasa, itu hal yang biasa. Jadi saya ajarin mereka tentang belajar pakai Facebook. Nanti mereka belajar baca materinya dari Facebook, kemudian tanya jawab sama saya pakai WhatsApp. Mereka mau tanya ke saya WhatsApp pribadi, saya sendiri yang jawab, bukan asisten, saya sendiri yang jawab. Kenapa? Saya ingin melatih mereka, saya ingin mengajarkan kepada mereka hal yang terbaik. Nah, kalau di grup, saya punya kan grup murid-murid teman-teman TKI itu kan, yang murid-murid saya. Di situ saya bebas untuk bercerita penipuan si A, si B, si C, perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C ini nipu, ini berpotensi menjadi money game, berpotensi untuk menipu dan lain sebagainya. Itu saya bebas jelaskan. Tapi kalau di YouTube, di sosial media, ini adalah ranah privat, ranah publik. Jadi sehingga saya nggak bisa dengan bebas untuk mengatakan seperti itu. Wah, bisa kena undang-undang ITE kan? Gitu. Ingat, penipuan itu belum dianggap penipuan selama dia belum merugikan orang. Tapi kita sudah bisa tahu indikasinya. Tapi kalau saya sudah bilang, oh perusahaan A ini berindikasi ini, itu berbahaya sekali. Ya kan, perusahaannya bisa marah, pencemaran nama baik gitu kan. Nah, tapi kalau di dalam grup, karena itu adalah grup tertutup yang hanya bisa diakses para murid saya, jadi saya bebas ngajar. Kenapa? Karena kan itu murid-murid saya. Saya bebas mengatakannya. Saya sebagai guru bertugas, berkewajiban untuk membantu teman-teman saya, murid-murid saya agar tidak sampai tertipu gitu ya. Pak Erik, kenapa kok belajar itu penting? Karena belajar itu adalah jembatan pengusaha. Ya, bayangin ini dua bukit ya, dua bukit ini tengahnya ada jurang. Anda kalau tidak mau belajar, Anda turun sendiri tuh. Turun sendiri, babat alas, lawan binatang buas dan lain sebagainya. Kalau Anda masih hidup, Anda bisa naik ke bukit yang satunya jadi sukses. Tapi kan yang namanya jembatan ini butuh biaya dong. Jembatan ini dibangun manusia butuh biaya. Tidak mungkin gratis. Apa fungsinya lewat jembatan? Mengurangi resiko kegagalan, mempercepat kesuksesan. Biaya 5 juta untuk belajar 24 minggu itu murah loh. Berarti berapa? Nggak sampai 200, ya sekitar 200 ribuan ya. 200 ribuan per minggunya.
Ya, dan itu belajarnya satu paket, Anda tidak bisa belajar cuma sepotong-sepotong, karena belajar itu lengkap. Jangan belajar cuma sepotong. Nanti si A belajar materi A sama si orang A, belajar materi kedua sama si B, belajar materi ketiga sama orang si C. Nanti ilmunya ini nggak nyambung, karena Anda sendiri nggak bisa menyambungkan. Tapi kalau ini 24 minggu, materinya saya sendiri yang buat. Ya teman-teman, oke? Pendaftaran sudah dibuka, kelasnya akan dimulai 17 Januari, pastikan Anda ambil kesempatan. Saya punya sebuah cerita terakhir. Ada seorang berdoa, Tuhan saya ingin untuk sukses, saya ingin untuk kaya, tapi diberikan kesempatan oleh Tuhan tidak mau. Sama seperti begini, ada orang berdoa, Tuhan ini banjir, ya kan, tolong Tuhan tolong saya, tolong Tuhan tolong saya. Dikirim sama Tuhan, orang kampungnya bilang, ayo kita pindah, evakuasi. Oh enggak mau, saya sudah berdoa, saya percaya Tuhan tolong saya. Terus kemudian banjir sudah setinggi dada, tim SAR pakai perahu karet datang, ayo pindah evakuasi. Enggak mau, saya sudah berdoa, saya percaya Tuhan tolong saya. Yang ketiga, banjir sudah segenteng, dia sudah naik genteng, tim SAR pakai helikopter sudah menolong. Dia bilang apa? Enggak, saya sudah berdoa, saya percaya Tuhan tolong saya. Terakhir mati orangnya. Di surga dia bilang, Tuhan kenapa Tuhan tidak tolong saya? Lalu Tuhan bilang, saya sudah kirim orang, kamu tidak mau datang, kamu tidak mau pindah, kamu tidak mau diselamatkan. Jadi katanya kamu minta Tuhan yang jemput. Ya sudah saya jemput gitu kan, 3 kali dikasih kesempatan. Nah, jangan sampai ini adalah sebuah kesempatan untuk Anda untuk berubah. Ya jangan sampai kemiskinan itu turun menurun, pola pikir yang salah diturunkan kepada anak-anak Anda. Nah ini jangan sampai, Anda harus hentikan, sehingga Anda berikan pola pikir yang baru kepada anak-anak Anda, supaya Anda sukses, anak-anak Anda akan meniru bagaimana caranya Anda sukses. Oke? Saya Ong Erik Yosua, silakan bergabung di pelatihan Boom Class yang akan dimulai 17 Januari 2022 dengan biaya 5 juta untuk belajar 24 minggu. Silakan WhatsApp ke 0852 3023 9928. Sukses untuk Anda.